Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti akan ikut mulia. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi sebaik-baik dan paling utama malaikat karena malaikat Jibril alaihissalam diberi mandat dan tugas mulia oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitupun di antara 124.000 nabi, 313 rasul, junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi khairul anbiya wal mursalin, seutama-utamanya nabi dan para rasul, karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Dari 12 bulan ada satu bulan yang paling utama, yakni bulan suci Ramadan. Sebab di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian ribu malam, ada satu malam yang paling utama, bahkan beribadah di dalamnya bagaikan beribadah selama 1000 bulan. Malam apakah itu? Malam Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar inilah Al-Quran diturunkan. Dari sekian banyak umat para nabi dan para rasul, maka sebaik-baik umat adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kepada umat Nabi Muhammad inilah Al-Quran juga diturunkan. Fawallahi, maka demi Allah, sungguh tidak ada satu hati seorang manusia pun kecuali di dalam hatinya ada Al-Quran, maka ia pun akan ikut mulia dengan kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam kalam agungnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita seharusnya menjadi umat yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya Al-Quran. Sungguh Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggalkan atau tidak mewariskan istana kepada umatnya, tidak meninggalkan atau tidak mewariskan kerajaan, harta benda. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW telah mewariskan kepada kita suatu hal anugerah yang sangat agung. Beliau mewariskan Al-Quranul Karim kepada umatnya. Dan dengan warisan ini pula lah umat Rasulullah Muhammad SAW akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka pada momentum nuzulul Quran saat ini, seharusnya kita kembali mentadabburi, mengevaluasi, sudahkah hati kita benar-benar sudah ta'alluq dengan Al-Quran? Sudahkah hati kita sudah benar-benar bersambung dengan Al-Quran? Sudahkah hati kita benar-benar sudah terisi dengan Al-Quran? Karena bagaimanapun
Di akhir zaman yang penuh fitnah dan penuh godaan seperti saat ini, Al-Quran akan menjadi benteng, akan menjadi nur cahaya, akan menjadi huda petunjuk bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memiliki berbagai macam kesibukan, memiliki berbagai macam aktivitas, memiliki berbagai macam pekerjaan. Namun jangan sampai Al-Quran kita hilangkan. Jangan sampai gara-gara kesibukan, kepenatan, aktivitas duniawi kita, Al-Quran kita tinggalkan. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu bertautan, berkaitan, berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Jangan satu hari berlalu dari hari-hari yang kita lalui kecuali di dalam hari itu ada Al-Quran. Jangan satupun di antara minggu yang kita lalui dari berbagai macam minggu kecuali dalam minggu itu kita mempelajari Al-Quran. Jangan sampai di dalam bulan-bulan yang telah kita lalui atau bahkan tahun-tahun yang berlalu kecuali di dalam minggu dan di dalam bulan-bulan itu ada Al-Quran di dalam amaliyah, di dalam fikiran, di dalam hati, dan di dalam amal ibadah kita. Seseorang jika sudah ada Al-Quran di dalam hatinya, maka segala tindak tanduknya, segala ucapannya, segala aktivitasnya akan kembali kepada Al-Quranul Karim. Suatu ketika Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ditanya oleh salah seorang sahabat pasca wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami bagaimanakah Rasulullah itu?" Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Huwa khuluquhul Quran." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran berjalan. Maka siapapun yang ingin mentauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan, kembalilah kepada Al-Quran. Lihatlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Tanamkan Al-Quran benar-benar pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, agar semua dari mereka mencintai Al-Quran. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man arada ayyatakallama ma'allah faqra'il Quran." Barang siapa yang hendak, barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalaluh, faqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penting kiranya di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan penuh keagungan ini, kita bersama-sama kembali akrab dengan Al-Quran, khidmat pada Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, menghidup-hidupkan Al-Quran, baik di dalam diri kita pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam umat kita, di dalam masyarakat kita. Yakin barang siapa yang terus bersama Al-Quran, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan nafahatnya, Allah akan memberikan nurnya, Allah akan memberikan penjagaannya, Allah akan memberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.